Di sesi bedah materi kita kali ini, kita nggak bakal buang-buang waktu nih, kita langsung aja bahas tuntas gimana sebuah sesi studio yang kelihatannya simple, ternyata bisa jadi penentu tempo buat karir berskala global. Hari ini, kita bakal kupas habis sebuah momen krusial, semacam cetak biru lah ya tentang gimana seorang artis kebanggaan kita mulai memetakan namanya di panggung dunia. Ya, tebakan kalian bener banget, kita lagi ngomongin Agnes Mo dan pertemuan ikoniknya dengan sang legenda Diane Warren. Coba deh rasain energi murni dari cuitan Twitter Agnes Mo di tahun 2013 ini. Waktu itu, dia tuh benar-benar lagi ngasih petunjuk besar banget buat dunia. Ini bukan sekedar basa-basi industri atau kata-kata manis belaka ya. Ini benar-benar luapan emosi nyata setelah dia ngabisin waktu bareng salah satu raksasa di industri musik. Bayangin aja kalian ada di posisinya saat itu. Sebagai artis yang lagi semangat-semangat yang ngebangun mimpi global, terus tiba-tiba dapat kesempatan emas kerja bareng salah satu penulis lagu terbaik di dunia, pasti merinding dan antusias banget kan? Oke, masuk ke bagian pertama, kilas balik momen 2013. Nah, kejadiannya ini benar-benar spesifik. Ini tuh jelas bukan sekedar swafoto iseng lagi liburan. Keputusan buat memposting foto di dalam studio ke Twitter, yang sekarang kita sebut X ini, adalah sebuah langkah yang sengaja banget dimainkan buat ngasih sinyal keras. Sinyal kalau lintasan karir internasionalnya tuh lagi menanjak tajam. Di industri musik, kadang sebuah foto dari balik pintu studio itu suaranya jauh lebih lantang daripada siaran pers resmi. Itu bukti nyata kalau ada proses kreatif tingkat dewa yang lagi digarap di balik layar. Lanjut ke bagian 2, reputasi sang penulis lagu legendaris. Seberapa bergengsi sih emangnya nama Diane Warren itu? Gini, coba ingat-ingat nama besar kayak Elton John atau Tina Turner. Mereka berdua udah berhasil mencetak hit supermasif di seluruh dunia. Dan tebak siapa tokoh di balik layar yang meracik lagu-lagunya? Yap, Diane Warren. Dia bukan cuma sekedar penulis lagu. Dia itu legenda hidup yang udah sukses mengorbitkan banyak banget bintang papan atas. Jadi, pas nama Agnes Mo bersanding dengan Diane Warren, boom, persepsi publik langsung berubah total. Ini udah bukan angan-angan lagi, melainkan sebuah potensi kolaborasi yang sangat prestisius. Kita masuk ke bagian ketiga, konteks ambisi pasar global. Poin yang paling krusial di sini adalah pertemuan studio ini sama sekali bukan kejadian kebetulan yang berdiri sendiri. Ini adalah bagian dari ritme utama dalam ekspansi internasionalnya Agnes. Di masa-masa itu, dia tuh lagi agresif banget menjajaki pasar internasional dan ngebangun berbagai kemitraan krusial. Salah satunya, kolaborasi strategis dengan Twitter Music. Ini nunjukin visi dia yang super jelas. Agnes nggak cuma fokus masuk ke bilik rekaman, tapi dia juga sibuk ngebangun infrastruktur digital dan jaringan bisnis yang kuat buat nopang karyanya di Amerika Serikat dan secara global. Benar-benar persiapan yang matang banget. Tapi, nah ini dia nih. Kita sampai pada misteri yang mungkin paling sering ditanyain sama penggemar dan pengamat musik. Di mana hasil dari kolaborasi itu? Apa sih yang sebenarnya mereka rekam di studio hari itu? Faktanya mungkin bakal kerasa sedikit bikin gregetan ya. Detail spesifik dari proyek yang digarap di pertemuan itu nyatanya memang nggak pernah dirilis secara resmi ke publik. Tapi, tunggu dulu. Disinilah kita bisa ambil pelajaran berharga soal industri hiburan. Di level dunia, meletakkan fondasi dan ngebangun jaringan, itu nilainya seringkali sama besarnya dengan merilis sebuah lagu. Langkah awal ini murni soal menancapkan bendera keberadaan. Soal ngebuka pintu buat relasi yang jauh lebih luas dan memahami gimana sih cara kerja industri di kasta tertinggi. Intinya nggak semua materi yang direkam itu harus langsung dirilis buat bisa dibilang sukses. Sekarang kita masuk ke bagian 4, menunggu gebrakan di tahun 2026. Karir internasional itu benar-benar maraton, bukan lari sprint. Semuanya mulai terbangun di tahun 2013 lewat pertemuan studio dan ekspansi jaringan di AS tadi. Kalau kita lompat ke masa kini, kita bisa lihat langsung hasil dari konsistensinya. Agnes sekarang diakui sebagai salah satu artis Indonesia dengan pencapaian global paling tinggi. Dan kalau kita menatap ke tahun 2026, ini jadi bukti tak terbantahkan kalau kesuksesan yang langgeng itu nggak pernah terjadi dalam semalam. Semuanya dirangkai perlahan dari strategi yang udah disusun bertahun-tahun sebelumnya. Dan yang luar biasa, momentumnya tuh nggak pernah benar-benar berhenti. Fakta bahwa dia bisa terus ngebuktiin eksistensinya sebagai salah satu musisi Indonesia tersukses di kancah global itu, ngasih tahu kita satu hal penting. Sesi-sesi jaringan di awal karir internasionalnya, terutama barang legenda sekelas Diane Warren, adalah fondasi yang fundamental banyak. Momen-momen di belakang layar itu ibarat nada-nada krusial yang akhirnya ngebentuk simfoni globalnya yang megah saat ini. Nah, sebagai penutup dari sesi bedah materi kita kali ini, saya mau ninggalin kalian sama satu pertanyaan yang cukup provokatif nih. Setelah bertahun-tahun lamanya ngebangun fondasi yang supermasif, dengan rekam jejak persiapan yang udah matang sejak 2013 tadi, kira-kira gebrakan raksasa apa sih yang sebenarnya lagi disiapin buat tahun 2026 nanti? Apakah itu bakal jadi puncak dari segala perjalanannya di pasar musik global? Coba kalian pikirin baik-baik. Terima kasih udah nemenin saya mengupas tuntas materi ini. Teruslah penasaran, dan sampai jumpa di pembahasan seru berikutnya.